Kawan-kawan Gen Z, teman-teman milenial, nasibmu tergantang asa. Bukan kepada pemerintah kita bergantung, tapi pada kekuatan kaum civil society, kekuatan serikat buruh, dan tidak menutup kemungkinan kekuatan partai buruh. Jadikan alat untuk memastikan menuju revolusi industri 4.0 dengan sistem kerja yang digital ekonomi. Masa depanmu harus tetap ada. Job security, keamanan bekerja, kepastian bekerja. Income security, kepastian untuk mendapatkan upah yang layak. Tidak sekedar satu paket 100 rupiah, sekali mengantar tarif Gojek sekian puluh ribu rupiah. Bukan itu. Kita ingin ada kepastian kerja, income security, dan social security. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh penjuru tanah air. Pada hari ini kita dihadapi satu masa yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 di seluruh dunia akan mengakibatkan terjadinya PHK besar-besaran. McKinsey Global Institute memperkirakan 2025 lebih dari 300 juta orang buruh di seluruh dunia ter-PHK. Bahkan di Indonesia diperkirakan 47 juta orang akan kehilangan pekerjaan dengan terjadinya revolusi industri 4.0. Istilah revolusi industri 4.0 dimulai dengan istilah yang pertama, revolusi industri 1.0. Ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Pekerjaan yang tadinya menggunakan tangan, mesin tenun, hasil-hasil produk garmen tekstil dengan menggunakan tangan, pertambangan di bawah, batu bara di bawah tanah, berubah dengan adanya mesin uap. Itu yang dikenal dengan revolusi industri 1.0. Mengancam dan menghancurkan buruh. Saat itu, abad ke-17 menjelang abad ke-18, puluhan bahkan ratusan juta buruh ter-PHK. Revolusi industri 2.0 ditemukannya listrik oleh Thomas Alva Edison. Yang tadinya menggunakan batu bara, kayu untuk menghasilkan uap, industri-industri, rumah-rumah tangga, household, dan juga korporasi-korporasi menggunakan listrik. Lagi-lagi puluhan juta bahkan ratusan juta buruh ter-PHK. Revolusi industri 1.0, 2.0 selalu yang terkena korban pertama adalah para buruh. Orang-orang muda yang masuk dalam dunia pekerjaan. Tapi akibat perjuangan serikat buruh, perjuangan partai buruh, sosial demokrat, partai sosialis pekerja, di seluruh dunia terjadilah kontraksi ekonomi untuk mencari bentuk yang lebih ideal.
Teknologi berkembang dengan teknologi uap, teknologi berkembang dengan munculnya listrik, tapi manusia tidak boleh kehilangan pekerjaan. Disitulah peran serikat buruh dan partai buruh di seluruh dunia. Revolusi industri 3.0, yaitu dengan ditemukannya ICT, Information Communication dan Telecommunication, atau kita kenal dengan IT, Informasi dan Telekomunikasi. Terciptalah satu semacam komputer sebesar lemari dulu kan kita lihat. Berkembang terus, berkembang. Itulah revolusi industri 3.0. Bahkan sekarang komputer sudah cukup di tangan melalui HP-HP Android, Apple, dan lain sebagainya. Lagi-lagi, puluhan juta, bahkan tidak menutup kemungkinan ratusan juta buruh ter-PHK. Revolusi industri 3.0 juga memakan buruh. Perjuangan serikat buruh, perjuangan partai buruh, atau sebagian negara menyebut Partai Sosial Demokrat, atau juga Partai Sosialis Pekerja di Amerika Latin, mencari kontraksi ekonomi bahwa teknologi tidak boleh menghancurkan manusia. Rekayasa genetika bisa mengkloning orang walaupun nyawa dari Tuhan. Tapi secerdas Hitler, sekuat daripada Albert Einstein, sekuat pemikiran Soekarno, itu bisa dikloning. Tapi tidak dikembangkan, karena itu membahayakan umat manusia. Sekarang kita memasuki abad yang disebut revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Yang pertama adalah yang disebut digital ekonomi. Digital ekonomi artinya dari perdagangan offline. Saya ingin pergi ke restoran, maka saya bertemu dengan pemilik restoran, tukang masak, makan di restoran. Itu offline. Saya ingin pergi membeli baju, maka saya pergi ke toko baju. Begitu pula transaksi-transaksi perdagangan ataupun jual beli lainnya. Sekarang dengan revolusi industri 4.0, yaitu dengan ditemukannya teknologi cyber, menggunakan satelit, menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang begitu super canggih, orang yang bertransaksi tidak perlu lagi bertatap muka. Digital ekonomi dari offline menuju ke online. Saya ingin membeli makanan, cukup memencet HP saya. Makanan akan datang diantar oleh Gojek misal, GoFood misal, ataupun Grab. Semua tidak perlu bertatap muka, membeli baju, membeli pakaian, bisa ketemu ke Tokopedia, membeli tiket dengan Blibli, Traveloka, Agoda, semua menjadi online. Perkiraan global, McKinsey Global Institute, itu adalah 2025. COVID-19 seluruh dunia terguncang, ekonominya berkontraksi, akhirnya dipercepat. Online, orang takut pergi keluar rumah, memesan makanan melalui online. Orang takut pergi menonton bioskop, bisa melihat Netflix, bisa melihat Prime, bisa melihat Disneyland. Orang ingin membeli baju menggunakan handphone. Semua sekarang berubah dunia. Ancaman PHK di mana-mana. Dan sudah terjadi ketika COVID-19. Bagaimana Shopee, Traveloka, Gojek, Grab, dan industri-industri digital ekonomi lainnya mem-PHK karyawan-karyawannya. Kripto, perdagangan-perdagangan yang melalui online hancur semua. Lagi-lagi terjadi seperti revolusi industri 1.0, 2 mesin uap, 2.0 ditemukannya listrik, 3.0 ditemukannya ICT atau informatika dan telekomunikasi, dan hari ini cyber. Hari-hari ke depan adalah hari-hari di mana ancaman bagi kaum milenial yang berusia 28 sampai 43 tahun atau kaum generasi Z yang kita kenal dengan Gen Z yang berusia di antara 17 sampai dengan usia 27 tahun. Mereka akan bertarung ke dalam dunia kerja yang penuh dengan sistem marketplace. Kita nggak tahu pasarnya di mana. Kita nggak tahu dunia maya bagaimana. Tapi kita akan masuk dalam situasi itu. Serba online. Yang kita kenal dengan revolusi industri 4.0. Yang pertama yang saya sebut dengan digital ekonomi. Oleh karena itu, bagi partai buruh dan serikat buruh, menjadi penting memastikan regulasi-regulasi yang terkait dengan dunia kerja yang bersifat digital ekonomi harus tetap melindungi para pekerja dan buruh. Bagaimana upahnya? Harus ada kepastian upah, income security. Bagaimana dengan kepastian kerjanya yang tidak boleh flexible labor market, outsourcing,
Karyawan kontrak yang tidak menentu harus dilindungi, yaitu dengan job security. Dan bagaimana tentang masa depan para generasi muda ini. Kawan-kawan Gen Z, teman-teman milenial, nasibmu tergantang asa. Bukan kepada pemerintah kita bergantung, tapi pada kekuatan kaum civil society, kekuatan serikat buruh, dan tidak menutup kemungkinan kekuatan partai buruh. Jadikan alat untuk memastikan menuju revolusi industri 4.0 dengan sistem kerja yang digital ekonomi. Masa depanmu harus tetap ada. Job security, keamanan bekerja, kepastian bekerja. Income security, kepastian untuk mendapatkan upah yang layak. Tidak sekedar satu paket 100 rupiah, sekali mengantar tarif Gojek sekian puluh ribu rupiah. Bukan itu. Kita ingin ada kepastian kerja, income security, dan social security. Yang udah ada sekarang jaminan sosial atau social security, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Kaum milenial dan Gen Z terutama, ini tidak didapat dengan mudah. Ini perjuangan kaum kelas pekerja. Kamu bagian dari itu. Hanya 3% di antaramu yang jadi wira swasta atau pengusaha. 97% kamu adalah buruh, petani, nelayan, karyawan, pekerja, dengan terminologi manapun. Dan kita ingin memperjuangkan 5 lagi, mencapai job security, income security, dan social security, yaitu jaminan makanan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Jaminan pendidikan, pastikan kamu mendapatkan pendidikan yang layak. Dan ketika kamu menjadi milenial, menjadi orang tua, katakan di atas 28 tahun tadi, di bawah 43 tahun, anak-anakmu tetap bisa bersekolah. Jaminan perumahan, pastikan setelah kita bekerja harus tetap bisa mendapatkan rumah. Sekarang harga rumah 200 juta, 30% uang down payment DP-nya. Siapa yang punya uang seperti itu? Harus ada jaminan perumahan. Jaminan pengangguran. Saya ditanya, kenapa orang nganggur dibayar? Ketika kita bekerja, kita bayar pajak. Kita setuju. Cara kita mencintai Indonesia. Ketika kita menganggur, negara bayar. Maka unemployment insurance atau jaminan pengangguran. Yang terakhir, jaminan air bersih. Sampai jumpa saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Terima kasih saudara. Yang warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.